Frieren dan teman-temannya berangkat ke ibu kota setelah mengalahkan Raja Iblis. Teman-teman Frieren ini bernama Himmel, Haiter, dan Aizen. Mereka adalah parti yang sudah mengalahkan Raja Iblis. Jadi ketika para pahlawan ini mencapai kota, mereka pun menerima sambutan dari seluruh warga. Setelah selesainya upacara di dalam istana, mereka pun menghadiri perayaan. Himmel memberitahu yang lainnya jika raja bermaksud mendirikan patung mereka di alun-alun. Himmel, Frieren, Aizen, dan Haiter menatap ke kejauhan dan sulit mempercayai jika perjalanan mereka telah berakhir begitu cepat. Meskipun butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikannya, mereka pun mengenang momen-momen lucu yang terjadi selama petualangan mereka. Himmel mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktu yang diberikan dalam perjalanan ini. Saat mereka melihat ke langit, mereka melihat hujan meteor era. Ini adalah momen yang pas untuk mengawali era yang damai. Frieren tidak bisa melihat hujan meteor ini dengan jelas. Jadi dia berjanji akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik untuk mengamati. Keesokan harinya, Himmel dan yang lain menemani Frieren pergi ke jembatan dan mengucapkan selamat tinggal. Frieren memberitahu mereka bahwa dia akan mengumpulkan mantra dan melakukan perjalanan sampai 100 tahun berikutnya. Bertahun-tahun lamanya, Frieren terlibat dalam berbagai aktivitas selama perjalanan solonya. Sekarang dia mengunjungi toko untuk mendapatkan tanduk naga bayangan. Tetapi penjaga toko memberitahu jika mereka tidak menjual barang-barang seperti itu. Frieren mengenang masa lalu ketika dia menemukan tanduk itu selama perjalanan bersama partinya dulu. Frieren berencana untuk mengambil tanduk itu yang sepertinya dibawa oleh Himmel. Setelah sekian lama, Frieren kembali ke kota. Frieren terkejut dengan betapa banyak hal yang telah berubah. Dia sama terkejutnya ketika melihat Himmel yang ternyata sudah tua. Himmel memberikan tanduk naga bayangan pada Frieren. Himmel selalu menjaga tanduk ini karena dia bermaksud untuk mengembalikannya pada Frieren suatu hari nanti. Himmel bersiap untuk melihat hujan meteor era. Kini Frieren dan Himmel akhirnya bertemu kembali dengan Haiter dan Aizen. Frieren melihat Haiter yang telah menua, sementara Aizen tetap tidak berubah. Frieren memberitahu jika mereka perlu waktu seminggu untuk mencapai lokasi dengan pemandangan yang lebih baik. Himmel berpikir betapa dia sangat merindukan perjalanan bersama rekan-rekannya. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Himmel mengucapkan terima kasih pada Frieren karena telah memberikan petualangan terakhir seumur hidupnya. Setelah malam itu, Himmel tampaknya sudah tidak bisa melawan usia. Frieren dan yang lain menghadiri pemakaman Himmel. Frieren mendengar orang-orang bergosip tentang dirinya yang dianggap kurang emosi atas meninggalnya Himmel. Haiter membela Frieren tentang hal ini. Frieren mengenang tentang waktu yang dihabiskan bersama Himmel. Meskipun dia menganggap kalau itu hanyalah perjalanan singkat selama 10 tahun. Frieren mulai menangis dan menyesal karena dia tidak mengenal Himmel lebih baik lagi. Setelah pemakaman itu, Frieren dan Aizen mengucapkan selamat tinggal pada Haiter. Sebelum pergi, Haiter mengatakan lelucon tentang kematiannya. Hal ini pun membuat Frieren mempertanyakan, apakah Haiter tidak takut mati? Haiter mengingatkan bahwa mereka itu adalah pahlawan.
Jadi dia percaya kalau dia akan menjalani kehidupan yang baik di surga nantinya. Frieren berkata pada Aizen bahwa dia berencana untuk belajar lebih banyak lagi tentang manusia. Frieren mencoba membujuk Aizen untuk menemaninya, tapi dia menolak dengan alasan usianya yang sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk berpetualang. 20 tahun sejak kematian Himmel, Frieren kini sedang berada di pinggiran kota suci di wilayah tengah. Seorang gadis berambut ungu bernama Feren memperhatikan Frieren dan membimbingnya ke kediaman Haither. Frieren terkejut saat mengetahui Haither masih hidup. Feren ini adalah anak yang diasuh Haither karena dia adalah yatim piatu akibat perang di Tanah Selatan. Frieren berkata jika dia berkeliling dunia untuk belajar tentang manusia, tetapi dia mampir untuk membayar hutangnya pada Haither. Haither bertanya pada Frieren, apakah dia bisa menjaga Feren dan menggantikannya. Tapi Frieren ragu-ragu dan menganggap Feren hanya akan menghalanginya. Haither pun menunjukkan kepada Frieren tentang sebuah buku yang digali dari makam Kenja. Buku ini berisi mantra kebangkitan dan keabadian yang hilang. Dia meminta agar Frieren menguraikan teksnya dan dia yakin dia bisa melakukannya di 5 tahun ke depan. Meskipun tidak takut mati 20 tahun yang lalu, Haither mengakui bahwa dia sekarang lebih takut akan kematian. Selama menguraikan teks ini, Haither meminta Frieren untuk mengajarkan sihir pada Feren. Jadi selama beberapa tahun ini, Frieren mengajar Feren untuk menjadi penyihir. Frieren merasakan potensi terpendam gadis itu sebagai seorang penyihir. Feren mengingat perkataan Haither dulu. Dia berkata kalau Feren akan segera menjadi penyihir ketika dia bisa meledakkan batu di depannya. Feren secara mengesankan menembakkan sinar sihir yang hampir mengenai batu itu. Feren selalu berlatih keras selama ini. Dia seperti ingin menunjukkan pada Haither kalau dia sudah menjadi penyihir. Suatu hari Haither tiba-tiba pingsan dan sekarang terbaring di tempat tidur. Haither mengatakan jika ini merupakan keajaiban karena dia bisa bergerak begitu lama. Frieren berkata kalau dia akan menguraikan grimoire dengan cepat. Lalu Frieren menyuruh Feren untuk menghentikan latihannya dan tetap berada di sisi Haither. Tetapi Feren menolaknya dan mengatakan bahwa dia harus mampu memukul batu dengan sihirnya sebelum Haither mati. Jadi kita sedikit flashback sebentar. Saat itu Feren akan melompat dari tebing setelah perang berakhir. Tapi dia dihentikan oleh Haither yang sedang duduk di tempat itu. Jadi kata-kata Haither ini berhasil mencegah Feren untuk bunuh diri. Feren sangat menghargai momen itu dan menganggap Haither adalah penyelamatnya. Feren terus melanjutkan pelatihan. Dia ingin Haither tenang kalau sekarang Feren sudah menjadi seorang penyihir. Frieren kembali ke rumah Haither untuk menguraikan grimoire yang mungkin bisa menyelamatkan Haither. Di sisi lain, Feren akhirnya dapat mencapai tujuannya untuk memukul batu terdekat dengan sihirnya. Sementara Frieren selesai menguraikan grimoire yang sebenarnya tidak mengandung mantra apapun yang berhubungan dengan keabadian. Lalu terungkaplah tujuan utama Haither selama ini. Ternyata dia hanya ingin Frieren mengajarkan sihir pada Feren. Jadi sekarang Feren tidak akan menjadi penghalang dalam perjalanan Frieren nantinya. Haither meminta agar keduanya pergi pada malam yang sama sebelum kematiannya, sehingga Feren tidak merasakan kehilangan sekali lagi. Tetapi Frieren tampak emosional dan menolaknya.
Dia memberitahu Haither untuk memberikan anak itu selama tinggal yang layak. Jadi selama beberapa hari ini, Feren selalu duduk menemani Haither menjelang kematiannya. Kematian Haither akhirnya tiba. Feren mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Frieren karena telah mengizinkannya membayar hutang budi pada Haither. Lalu Frieren dan Feren akhirnya berangkat dalam perjalanan mereka. Frieren dan Feren tengah melakukan pekerjaan aneh dan sederhana dengan imbalan mantra sihir. Selanjutnya mereka bertemu dengan seorang ahli herbal yang meminta bantuan keduanya untuk membersihkan patung Himmel. Setelah dibersihkan, Frieren mengenang Himmel yang susah mencari pose dalam pembuatan patung ini dulu. Wanita itu berencana menambahkan beberapa bunga untuk memberi warna lebih pada patung itu. Tetapi sebelum Frieren memanggil mantra pembuatan petak bunga, dia teringat jika Himmel dulu menyukai bunga bulan biru meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ahli herbal itu mengklaim bahwa sudah puluhan tahun sejak bunga itu terlihat. Tetapi hal itu tidak menghentikan Frieren untuk tetap mencarinya. 6 bulan telah berlalu, Frieren mencari bunga. Feren tampak murung setelah mengetahui bahwa Frieren tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Feren menceritakan pada ahli herbal tentang bagaimana Frieren tidak mau berhenti menghabiskan waktunya mencari sesuatu yang tidak ada. Menanggapi hal itu, ahli herbal memberikan Feren sekantung benih spesies terkait dan meminta Feren untuk menyampaikan perasaannya. Frieren berkata kalau pencariannya akan segera berakhir. Seketika Frieren dan Feren melihat seekor tikus benih yang mengambil sekantung benih yang diberikan ahli herbal. Mereka pun mengikuti hewan itu. Akhirnya Frieren dan Feren mencapai menara. Frieren menuju puncak menara itu. Di puncak menara itu pun penuh dengan bunga bulan biru. Jadi patung Himmel langsung dihiasi dengan hamparan bunga bulan biru yang diambil dari puncak menara. Frieren dan Feren sampai di kota. Frieren menyarankan agar mereka berpisah untuk mengisi kembali perlengkapan perjalanan mereka. Namun Feren sadar jika Frieren mungkin akan membeli barang-barang yang tidak penting. Jadi Feren memutuskan untuk mengikuti Frieren. Lalu dia melihat Frieren ada di sebuah toko aksesori dan dia terlihat bingung memilih barang. Frieren mengambil barang dari toko itu dan berangkat lagi. Frieren bertanya kepada seseorang apakah ada toko yang menjual kue yang enak. Frieren bertanya pada pekerja kedai apakah mereka menjual makanan penutup. Ada 2 petualang yang memberitahu toko yang enak di kota itu. Feren yang masih mengikuti Frieren, dia baru sadar kalau dia lupa menyelesaikan tugas belanjanya. Sore harinya Frieren sudah sampai di penginapan lebih dulu. Mereka pergi ke restoran luar ruangan untuk makan. Feren meminta maaf karena sudah meragukan niat Frieren ini. Frieren berkata jika Feren bisa memesan apa yang dia mau. Feren ingin makan puding Merkur, dan ini mengingatkannya pada momen yang dialami bersama Himmel dan yang lainnya. Pada momen itu, Frieren mengingat jika Himmel mengetahui banyak hal tentang seleranya. Jadi dia minta maaf pada Feren karena dia tidak tahu banyak tentang minat dan seleranya. Lalu Frieren memberikan Feren hadiah ulang tahun. Paginya mereka meninggalkan kota yang hangat untuk melanjutkan perjalanan. Feren bertanya apakah ada tujuan perjalanan ini. Frieren mengatakan dia tidak memiliki tujuan selain menemukan mantra. Selain itu, dia juga ingin mengunjungi kembali lokasi kenangan yang dia alami bersama Himmel dan yang lainnya. Saat ini keduanya tiba di hutan Grove dan bertarung satu sama lain. Frieren berniat untuk melihat seberapa jauh Feren menjadi penyihir.
Setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan. Varen mempertanyakan mengapa Frieren fokus pada sihir pertahanan. Frieren mengatakan jika itu akan membantunya meningkatkan peluang bertahan hidup. Keduanya tiba di desa terpencil karena Frieren punya urusan di sini. Seorang pria tua mengetahui identitas Frieren. Dia juga tahu kalau Frieren datang untuk iblis kual yang disegel 80 tahun yang lalu karena kejahatannya. Frieren mengatakan segel kual akan segera rusak, jadi dia ingin mengunjungi lokasi ini dan mengalahkannya. Pria itu mengungkapkan Himmel selalu datang mengunjungi kota itu setiap tahun untuk memeriksa segel. Dia juga berbagi cerita tentang Frieren. Frieren berencana untuk mengajak Varen pergi ke sana besok. Malamnya, Frieren memberitahu Varen jika dia menyegel kual karena dia kuat dan susah dikalahkan. Selain itu, dia juga merupakan penyihir hebat dengan mantra yang ganas yang disebut Joltrak. Untuk sekarang, Frieren meminta Varen tidur dan menyimpan energinya. Esoknya, Frieren dan Varen datang ke lokasi itu lagi. Frieren melepaskan segel kual. Kual yang bangkit ingin membalas dendam kematian rajanya. Untungnya sihir pertahanan Varen memblokir serangan kual. Frieren memberitahu kual apa yang terjadi setelah dia menyegelnya. Frieren mengatakan bahwa penyihir sudah menganalisis prinsip Sultrak dan memasukkannya ke dalam sistem sihir manusia. Akhirnya hal itu pun menghasilkan kekuatan baru dan mantra pertahanan yang kuat. Frieren dan Varen mampu mengalahkan kual dengan mantra sihirnya. Penduduk kota pun berterima kasih pada Frieren dan Varen atas bantuan mereka. 28 tahun setelah kematian Himmel, Frieren dan Varen berjalan ke tepi laut bersama seorang lelaki tua. Kakek itu memberi Frieren sebuah buku yang ditulis oleh penyihir legendaris bernama Flame. Buku itu sebagai bayaran agar Frieren mau membersihkan lautan itu. Varen menyadari jika pria itu memberinya buku palsu. Tetapi Frieren berkata jika dia ingin melakukan tugas itu karena dia punya sedikit kenangan di laut ini. 3 bulan sudah berlalu. Varen mengambil roti dari toko. Varen kembali ke tempat tinggalnya dan melihat Frieren yang masih tidur. Varen membangunkan Frieren dan segera mengajaknya berangkat ke laut lagi. Mereka membakar kayu-kayu bekas kapal yang hancur dan membakarnya dengan sihir. Setelah itu mereka makan di tempat kakek tua yang mempekerjakan mereka. Kakek tua itu meminta Frieren untuk melihat matahari terbit jika lautan bersih sebelum tahun baru. Paginya, Varen penasaran tentang hubungan tahun baru dengan matahari terbit. Jadi, Frieren mengatakan kalau di desa ini setiap perayaan tahun baru mereka akan melihat matahari terbit. Hari-hari sibuk terus berjalan. Frieren dan Varen akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan mereka untuk membersihkan lautan itu. Frieren juga berjanji untuk ikut menyaksikan matahari terbit. Tapi Varen tahu jika Frieren tidak akan bangun tepat waktu. Frieren bilang kalau dia berencana untuk tidak tidur semalaman sambil melihat buku sihir. Dia menceritakan kenangan bersama Himmel dan teman-temannya tentang matahari terbit. Himmel menegur Frieren karena tidak menghadiri acara matahari terbit bersama. Tetapi Frieren masih tidak mengerti tentang apa yang menyenangkan dari matahari terbit. Pada akhirnya Frieren ketiduran setelah mengingat kenangan itu. Paginya Varen membantunya bangun dari tempat tidur. Setelah itu mereka pun melihat matahari terbit bersama. Frieren melihat pemandangan di depan matanya dan masih tidak tahu kenapa Himmel membuat keributan hanya karena hal itu. Kita kembali flashback sebentar bersama Himmel, Hayter, dan Aizen. Saat itu Aizen berkata jika dulu keluarganya pernah diserang oleh iblis. Selanjutnya mereka mendiskusikan tentang alam kehampaan dan juga tentang surga. Sepertinya pandangan mereka berbeda terhadap hal ini.
Sekarang Frieren dan Feren sedang berada di tempat Aizen. Frieren bertanya pada Aizen apakah ada sesuatu yang dapat dia bantu. Aizen mengajak Frieren dan Feren pergi ke lembah Vol. Aizen ingin mereka mencari buku sihir Flamme sang penyihir legendaris. Frieren menyarankan agar mereka mencari melalui pohon-pohon besar di daerah itu. Pencarian ini lagi-lagi membuat Feren kesal dan dia meminta mereka untuk memeriksa secepat mungkin. Selama pencarian mereka, Aizen mengakui dia melakukan perburuan catatan Flamme ini karena dia merasa kasihan pada Frieren dan Himmel. Dia tahu jika Frieren berharap dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Himmel. Jadi setelah mendengar rumor bahwa buku Flamme dapat berkomunikasi dengan orang mati, Aizen merasa ingin bantu Frieren dan menyampaikan perpisahan untuk Himmel. Feren sudah sampai di sebuah pohon besar dan mengatakan jika pohon itu dilindungi oleh penghalang yang kuat. Ternyata Flamme itu adalah guru Frieren. Lalu kita mendapatkan sedikit flashback di antara keduanya. Lebih tepatnya ketika pohon itu baru saja ditanam. Jadi Flamme sudah memprediksi jika Frieren suatu saat nanti ingin mengetahui tentang manusia. Jadi Flamme meminta muridnya itu untuk datang ke sana lagi saat waktu itu telah tiba. Frieren membuka pohon itu dan di dalamnya ada kitab sihir Flamme yang asli. Isi kitab itu adalah tentang tempat yang disebut surga oleh orang-orang di dunia ini. Nama tempat itu adalah Ureol. Untuk sekarang, Frieren mencoba percaya dan akan pergi ke tempat itu. Lebih tepatnya, mereka akan pergi menuju benua utara. Artinya, mereka akan menuju kastil Raja Iblis. Aizen meminta Frieren untuk pergi ke sana dan berbicara dengan Himmel. Feren berbicara dengan Aizen ketika Frieren sudah tertidur. Aizen bertanya pada Feren apakah Frieren adalah guru yang baik. Feren tidak sepenuhnya yakin apakah Frieren itu adalah guru yang baik atau tidak. Tetapi dia mengakui bagaimana Frieren tidak berbohong ketika ingin mempelajari manusia. Feren juga sempat mendapatkan hadiah dari Frieren ketika ulang tahunnya. Jadi setelah mendengar cerita Feren ini, Aizen memberitahu bahwa Frieren itu adalah orang yang baik. Aizen memutuskan untuk tetap tinggal agar tidak menghalangi mereka berdua. Aizen memperingatkan Frieren bahwa dia akan melakukan perjalanan yang panjang. Selanjutnya, Frieren dan Feren akan melanjutkan petualangan mereka menuju Ende. Dalam perjalanan ini, Feren teringat perkataan Hayter dulu. Hayter meminta Feren untuk mendengarkan Frieren saat dia pergi bersamanya. Jika tidak, dia akan menghantuinya ketika dia mati. Feren malah senang dengan perkataan Hayter itu. Akhirnya Hayter berubah pikiran dan berjanji untuk mengunjungi Feren jika dia baik hati pada Frieren. Mereka berdua tiba di sebuah kota di wilayah Willy. Orang biasa memberitahu mereka untuk tidak mengunjungi jalur gunung karena banyak orang hilang di dekat lokasi itu. Setelah berbicara lebih banyak dengan orang itu, Feren menyimpulkan bahwa orang-orang melihat roh anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Frieren percaya bahwa ada monster yang kuat di balik insiden tersebut dan memberitahu Feren sebaiknya mereka menghindari kontak dengannya. Namun Feren berbeda pemikiran. Feren menyarankan agar dia membantu penduduk kota sebelum mereka pergi. Saat mereka menjelajahi celah gunung yang mereka selidiki, Frieren berkata jika monster yang mereka lawan kali ini bernama Ainzam. Monster ini menggunakan seni sihir ilusi untuk memikat korban. Namun ilusi tidak dapat mengancam penyihir karena mereka dapat dibubarkan dengan sihir ofensif tingkat tinggi. Saat mereka berjalan melalui kabut pegunungan, Frieren melihat ilusi Himmel. Jadi dia meminta Feren untuk menembak ilusi siapapun yang dia lihat saat ini. Ternyata ilusi yang dilihat Feren adalah Hayter. Sebelum Frieren dapat membantu Feren, ilusi lain yang berwujud Himmel masih menghalangi jalannya. Frieren menembakkan sihir ilusi Himmel itu.
Karena kalau itu Himmel yang asli, dia pasti akan berkata, "Tembak aku dengan sihirmu." Setelah tembakan sihir itu, Frieren dan Varen melihat monster yang membuat ilusi ini. Jadi Varen menembakkan sihirnya pada monster itu sekaligus ilusi Hyther di depannya. Setelah itu mereka bertemu dengan naga yang sedang tertidur. Jadi Frieren ini mengincar buku sihir yang ada di sarang naga itu. Varen mencoba menyerang naga itu, namun dia gagal melukainya, sehingga hal itu hanya membuat naga itu pun terbangun. Jadi Frieren dan Varen hanya bisa melarikan diri dari kejaran naga itu. Selanjutnya, Frieren menyarankan agar mereka merekrut rekan lain yang dapat menangani tugas-tugas seperti ini di masa depan. Jadi saat itu, Frieren mengingat perkataan Aizen tentang muridnya yang bernama Stark. Frieren dan Varen bingung kenapa desa itu bisa damai padahal ada naga yang ada di dekat sana. Seketika ada seorang nenek yang menemui mereka berdua. Wanita itu berkata jika Stark ingin menemui mereka. Stark ini adalah orang yang menyelamatkan desa dari naga. Jadi sejak Stark tinggal di desa itu, semuanya menjadi aman dan damai. Sesampainya mereka di tempat Stark, mereka mulai berbicara. Stark meminta mereka berdua untuk tidak mengganggu naga itu, karena akan berbahaya bagi desa ini. Varen bertanya pada Stark mengapa dia belum mengalahkan naga itu. Namun Stark tidak memberikan jawaban yang pasti. Frieren meminta Stark untuk menjadi petarung garis depan partai ini. Pertama, Frieren ingin minta bantuan Stark untuk mengalahkan naga matahari. Frieren mengatakan dia bisa menangani naga itu tetapi membutuhkan Stark untuk mengalihkan perhatiannya selama 30 detik. Namun setelah bertanya kepada Stark tentang pengalamannya, ternyata dia hancur dan mengungkapkan sikap pengecutnya yang sebenarnya. Stark ini sangat takut pada naga itu di masa lalu. Untungnya naga itu melarikan diri pada saat dia berdiri ketakutan. Dari sinilah warga desa salah paham dan membuat mereka berasumsi jika Stark menakutinya. Varen menyarankan agar mereka meninggalkan Stark di sana. Tetapi Frieren yakin jika Stark itu bisa melakukannya. Frieren memberitahu Stark bahwa dia punya waktu sampai besok untuk melakukannya. Setelah itu mereka pergi ke desa untuk makan. Kemudian Varen mendengar suara latihan Stark. Ketika Frieren kembali ke penginapan untuk tidur, kita kembali flashback ke perbincangan antara Aizen dan Frieren. Aizen menjelaskan pada Frieren jika Stark itu pengecut, namun sekarang Aizen yakin kalau Stark sudah menjadi pejuang yang bisa bertarung demi orang lain. Sementara itu, Varen datang ke tempat latihan Stark. Dia sadar kalau Stark ini jauh lebih kuat dari perkiraannya. Varen bertanya kenapa Stark masih berlatih padahal dia juga tidak berniat untuk melawan naga. Stark hanya merasa senang melihat warga desa yang dulunya suram karena takut dengan naga sekarang mulai tersenyum. Jadi mau tidak mau Stark harus melindungi desa ini meskipun takut setengah mati. Lalu dia bercerita bahwa dia mendapatkan bekas luka itu dari gurunya dan bukan karena monster. Varen juga memotivasi Stark dengan mengatakan, semua yang dibutuhkan itu hanyalah tekad. Karena semua latihan yang dia jalani nggak akan pernah mengecewakannya. Pagi harinya Stark datang ke tempat perburuan naga. Sebelum mulai perburuan, Stark ingin Frieren berjanji satu hal. Stark ingin setidaknya naga itu mati kalaupun Stark harus mati dalam prosesnya. Ketiganya mendekati sarang naga. Lengan Stark mulai gemetar. Frieren berkata kalau hal itu mengingatkannya pada Aizen. Dulu Aizen juga ketakutan saat melawan monster yang kuat. Stark berhadapan dengan naga matahari. Dia bertarung dengan naga itu, lalu keduanya mulai bertarung. Frieren sadar jika naga itu hewan yang pintar, jadi dia tidak akan menantang makhluk yang kuat. Artinya alasan naga itu tidak menyerang desa karena dia juga takut dengan Stark yang ada di desa itu.
Akhirnya Stark menghajar naga itu dengan maksud untuk menahannya saja. Dia berteriak-teriak pada Frieren untuk segera mengalahkan naga itu. Frieren hanya mengatakan jika naga itu sudah mati. Frieren sangat senang dengan harta yang dia dapatkan di sarang naga. Stark memberitahu kalau perjalanan gurunya dulu sangat konyol, tetapi juga sangat menyenangkan. Itulah yang gurunya katakan pada Stark saat masih kecil. Setelah kekalahan naga matahari itu, Varen dan yang lainnya berangkat ke perjalanan mereka lagi. Stark sudah menjadi bagian dari partai Frieren kali ini. Dia juga mengatakan kalau dia juga ingin perjalanan konyol seperti gurunya dulu. Selanjutnya mereka pergi ke kota Benteng Wall. Namun seorang penjaga menghentikan Frieren dan yang lainnya untuk melewati pos itu karena monster sedang aktif di tanah utara. Penjaga memberitahu mereka untuk tidak menimbulkan masalah apapun di kota. Frieren memberitahu yang lain bahwa yang terbaik adalah mereka belajar sihir sambil menunggu masalah monster terselesaikan. Selanjutnya Frieren pergi mencari penginapan. Sementara Stark pergi membeli sesuatu untuk dimakan. Varen mendengar beberapa pria mendiskusikan beberapa masalah lagi. Mereka bilang akar laut baru saja ditutup baru-baru ini. Mereka juga mendengar penjaga mungkin memerlukan waktu 2 tahun untuk membuka kembali pos pemeriksaan. Stark mengenang kembali masa mudanya dengan Aizen sambil makanan-makanan penutup yang lezat. Saat itu Varen tiba dan Stark bertanya-tanya kenapa dia kesal. Varen memberitahu Stark bahwa mungkin mereka membutuhkan waktu 2 tahun agar pos pemeriksaan dibuka kembali. Tetapi Stark tidak tertarik menunggu selama itu. Jadi dia berencana membantu Varen menemukan jalan melewati pos pemeriksaan. Ketika mereka menemui jalan buntu, Stark menyarankan agar mereka pergi ke serikat pedagang. Namun nyatanya perdagangan juga sudah ditutup sementara. Lalu Stark ingin pergi ke pasar gelap dan serikat pencuri. Lagi-lagi mereka tidak menemukan hasil. Varen merasa Stark seperti sedang tergesa-gesa. Lalu Stark akhirnya mengatakan mungkin dia sudah tidak punya banyak waktu. Jadi Stark ingin menyenangkan gurunya tentang perjalanan yang akan dia jalani. Mengingat gurunya sekarang sudah tidak bisa lagi berpetualang dengan usianya saat ini. Kalau dia terlalu lama, bisa-bisa gurunya mati lebih dulu. Setelah itu mereka berdua bertemu Frieren yang sedang dikejar penjaga kota. Ternyata penjaga kota itu hanya ingin meminta maaf karena perilaku yang tidak sopannya dulu. Lalu ada seorang kapten penjaga kota yang memberitahu Frieren bisa dengan bebas melewati pos pemeriksaan. Mereka pun berpikir jika salah satu anggota pahlawan pasti akan sangat membantu mengalahkan sisa-sisa pasukan iblis di wilayah itu. Jadinya Frieren dan yang lain bisa dengan mudah melewati pos pemeriksaan itu. Frieren, Varen, dan Stark menyingkirkan beberapa batu yang menghalangi jalan. Seorang pengembara berterima kasih atas bantuan mereka. Lalu Stark bertanya kepada seorang pengembara itu kenapa bisa ada tanah longsor di daerah ini. Pengembara itu mengatakan jika itu adalah akibat pertarungan dari sisa-sisa pasukan Raja Iblis. Setelah sampai di kota, ternyata hari itu adalah hari pembebasan. Dulu pada tanggal ini, parti pahlawan mengalahkan iblis yang menduduki kota itu. Frieren mengingat perkataan Himmel. Tujuan Himmel membuat patung adalah agar nantinya Frieren tidak kesepian di masa depan. Dia ingin mengatakan kalau mereka itu bukan dongeng, tetapi mereka adalah pahlawan yang benar-benar nyata adanya. Beberapa hari kemudian, Frieren dan yang lain sudah sampai di wilayah Graf Granat. Sesampainya di sana, Frieren langsung menarik senjatanya karena dia merasakan ada iblis di kota itu. Salah satu tentara mengungkapkan nama iblis itu yang bernama Lugner. Granat sendiri yang menemani Lugner dan 2 bawahannya. Granat mengatakan jika dia tidak mungkin menyuruh orang untuk melakukan serangan itu meskipun dia sangat membenci Lugner. Granat meminta pasukannya untuk mengurung Frieren di penjara. Varen dan Stark mengunjungi Frieren yang ada di penjara.
Lalu mereka memberitahu kalau Frieren itu harus merenungkan tindakannya selama 2 atau 3 tahun ke depan. Mereka mendiskusikan tentang utusan perdamaian para iblis itu. Frieren mengatakan iblis bernama Aura. Frieren mengingat jika dia adalah salah satu petapa kehancuran yang melayani Raja Iblis. Namun dia kehilangan sebagian besar pengikutnya berkat parti pahlawan dulu. Frieren memberitahu jika Aura mendapatkan kembali kekuatannya 28 tahun yang lalu. Aura telah melawan pasukan kota ini selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia mengirim Lugnar sebagai utusan perdamaian dan membangun perdamaian dengan kota itu. Frieren percaya jika itu keputusan yang buruk untuk menyelesaikan masalah dengan iblis, karena mereka adalah monster pemakan manusia. Dia teringat ketika dulu Himmel diminta untuk memusnahkan iblis. Namun karena iblis itu masih kecil, kepala desa mengatakan jika membunuh itu akan membuat mereka terlihat sama jahatnya dengan iblis. Kepala desa mendekati iblis itu dan menawarkan kesempatan untuk menemaninya pulang. Dia ingin biarkan iblis itu menebus dosa-dosanya karena telah membunuh. Frieren memperingatkan Himmel bahwa tidak bagus membiarkan makhluk itu tetap hidup. Pada akhirnya beberapa tahun kemudian, iblis itu membakar rumah kepala desa dan membunuhnya. Himmel menanyai iblis itu, tetapi dia mengabaikan Himmel. Iblis itu berbicara kepada wanita yang putrinya dia makan bertahun-tahun yang lalu. Dia memberikan putri kepala suku pada wanita itu. Dia mengatakan jika itu adalah pengganti dari putrinya yang dia makan dulu. Himmel memotong lengan iblis dan mengambil putri kepala desa. Jadi kejadian itu membuat semua orang di sana sadar kalau iblis itu bukanlah sosok yang bisa diajak bicara. Lugner menunggu kedatangan Granat di kastil. Dia merenungkan pertemuannya dengan Frieren. Lugner diajak ke sebuah ruangan di kediaman Granat. Granat membicarakan kematian putranya kepada para bawan aura itu. Granat menghunus pedangnya untuk melawan Lugner. Granat berkata kalau dia mengundang Lugner hanya untuk balas dendam. Lugner mengamati situasi dan mengatakan jika dia juga selalu membersihkan ruangan ayahnya yang dibunuh oleh Granat. Perkataan itu membuat Granat goyah dan meminta pasukannya untuk mengantarkan Lugner keluar. Ternyata tujuan Lugner itu hanya untuk melemahkan penghalang di kota itu saja. Bawan Lugner yang bernama Linie mengatakan jika Drat bawannya satunya sedang memburu Frieren. Namun tentu saja dia hanya akan berakhir dibunuh oleh Frieren. Frieren memberitahu Stuck bahwa mereka harus mengajukan petisi kepada Granat untuk melepaskan Frieren, sehingga dia dapat mengalahkan iblis yang ada di kota ini. Menurut Stuck itu ide yang bagus, karena menurutnya dia ataupun Frieren tidak bisa mengalahkan Lugner. Sementara itu Linie tidak merasakan kehadiran Drat lagi. Lugner yakin Frierenlah yang membunuhnya. Granat memberitahu Linie dan Lugner tentang Frieren yang melarikan diri. Sekarang Frieren juga diduga membunuh salah satu anak buahnya. Sebelum itu, Granat bertanya pada Lugner tentang keberadaan salah satu anak buahnya. Namun, dia memberinya respon yang samar-samar. Granat menuntut jawaban yang tepat dari Lugner, karena membunuh penjaga kota adalah kejahatan yang besar. Lugner yang sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Dia memutuskan untuk melawan Granat dengan kekuatan darahnya. Dia dengan mudah membunuh banyak bawahan Granat. Setelah itu dia bertarung dengan Granat. Tentu saja Granat dikalahkan dengan mudah. Lugner belum akan membunuh Granat. Karena dia harus melemahkan penghalang di kota ini, baru dia boleh mati. Sementara itu, Stuck dan Frieren bertemu dengan Frieren yang kabur dari penjara. Frieren memberitahu jika mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan para iblis itu. Jadinya Stuck memasuki area di mana Lugner menyandra Granat. Stuck mencoba membebaskannya, tetapi dia kesulitan karena dia gemetar ketakutan. Menyadari hal itu, Granat menyuruh Stuck untuk meninggalkannya dan membantu penduduk desa melarikan diri.
Dia menyuruh Stark untuk mengambil kalung lambang yang ada di lehernya, karena itu akan membuat Stark bisa memerintahkan para pengawal kota. Seketika Lugner dan Linnea datang ke tempat itu, Stark merasa sedikit kesal karena Lugner bahkan tidak melihatnya. Jadi Stark menantang Lugner untuk bertarung, namun tentu saja Lugner lebih unggul. Jadi Stark hanya bisa melindungi organ vitalnya dari serangan itu. Tetapi semua itu hanyalah sebuah pengalian. Perrin langsung menggunakan serangan sihir untuk menghantam Lugner. Stark mengajak Perrin untuk mundur dulu karena Granat juga terluka parah. Sementara itu Lugner meminta Linnea untuk mengurus Stark karena dia sendirilah yang akan membunuh Perrin. Sihir yang digunakan Perrin itu mengingatkan dirinya tentang Frieren di masa lalu. Granat mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Stark dan Perrin atas bantuan mereka. Dia memutuskan untuk berbagi kisah di cerita masa lalunya. Dulu pada masa kepemimpinan kakeknya, keluarga Granat juga dibantu oleh Parti Pahlawan dan musuhnya juga Aura sang pemenggal. Lalu kita diperlihatkan Frieren yang sudah berhadapan dengan Aura. Aura mengendalikan tubuh tanpa kepala yang sudah dibunuhnya. Aura merasa kalau dia sudah unggul. Sepertinya Frieren benar-benar ingin membunuh Aura. Namun Aura merasa tenang karena dia memiliki timbangan kepatuhan. Artinya timbangan itu bisa mendeteksi jumlah mana yang dimiliki. Aura merasa jika mana Frieren itu hanya sedikit. Frieren menggunakan tongkat sihirnya untuk bertarung. Lugner juga menggunakan sihir darahnya untuk melawan Perrin. Sepertinya dia sudah menganggap Perrin sebagai musuh yang layak. Pertarungan itu berlangsung cukup lama, hingga Lugner sedikit terdesak oleh kekuatan Perrin. Sebenarnya kekuatan Perrin ini bukan daya hancur, tetapi kecepatan mantra sihir yang sangat cepat. Lugner berteriak pada Linnea untuk membantunya. Namun tentu saja Stark tidak akan mudah dikalahkan oleh peniru teknik gurunya. Akhirnya Stark merasakan perbedaan besar antara gurunya dan iblis itu. Benar, perbedaan tekad. Lalu dia teringat perkataan gurunya. Pertarungan kesatria itu adalah siapapun berdiri di akhir adalah pemenang. Dia meminta Stark untuk terus bangkit dan bertarung sampai dia berdiri di akhir pertarungan itu. Stark akhirnya berhasil membunuh Linnea. Dan di lain tempat, Perrin juga berhasil mengalahkan Lugner. Lugner memperingatkan Perrin jika Frieren mungkin kalah dalam pertarungan melawan Aura. Namun Perrin tetap teguh dalam keyakinannya jika Frieren akan memenangkan pertarungan itu. Selanjutnya kita akan flashback dulu ke masa lalu. Kita kembali ke sosok guru Frieren yaitu Flamme. Dia melihat salah satu jenderal Raja Iblis yaitu Basalt telah dikalahkan. Ada sebuah desa yang hancur karenanya. Saat itu Flamme memperhatikan seorang Frieren muda yang sedang berada dalam kehancuran desanya. Dia sadar bahwa Frieren-lah yang sudah mengalahkan Basalt dengan kekuatan mana yang sangat besar. Pada akhirnya Flamme tertarik dengan Frieren. Jadinya dia menjadikan Frieren sebagai muridnya. Tiba-tiba ada lebih banyak anggota pasukan iblis yang datang. Jadi Frieren menyaksikan kemampuan Flamme yang sebenarnya. Dia sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya agar bisa menipu musuh dan membuat para iblis lengah. Sepertinya Frieren sangat membenci iblis dan dia berniat untuk membinasakan mereka semua. Flamme juga memiliki perasaan yang sama seperti halnya Frieren. Flamme melanjutkan perjalanan untuk melatih Frieren. Frieren penasaran dengan iblis. Kenapa mereka tidak menekan mana mereka seperti yang dilakukan oleh Flamme? Jadi Flamme menjelaskan bahwa iblis memiliki semacam arogansi. Intinya mereka menganggap mana itu adalah sesuatu yang menjadi identitas. Artinya mereka seperti manusia yang menghargai kekayaan ataupun statusnya. Bertahun-tahun kemudian Flamme memperhatikan penguasaan Frieren dalam menyembunyikan mananya.
Flame membagikan mantra bunga favoritnya pada Frieren, dan dia meminta menempatkan bunga itu di kuburannya ketika waktunya telah datang. Kita kembali ke masa sekarang. Aura mendekati Frieren dengan percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkannya. Aura menyadari bahwa Frieren memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dia tunjukkan saat ini. Aura terkejut melihat Frieren mengeluarkan lebih banyak mana. Hal itu menanamkan ketakutan di mata Aura. Lalu Frieren membalikan mantra timbangan dan memerintahkan Aura untuk bunuh diri. Akhirnya Aura berhasil dikalahkan oleh Frieren dengan kekuatan mutlaknya. Feren menemukan Frieren yang sedang berdoa untuk para prajurit yang telah mati. Granat mengucapkan terima kasih pada Frieren atas hal ini. Mereka semua kembali ke kota. Setelah mereka kembali, Granat mengungkapkan keinginannya untuk menghadiahi Frieren dengan buku sihir pertahanan Flame. Sebenarnya Frieren sadar kalau itu adalah buku palsu, tetapi Frieren menginginkannya karena itu adalah hobinya. Setelah menjalani hari-hari damai di kota itu, Frieren dan yang lainnya akan kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu Granat memberitahu jika jalan menuju utara dibatasi. Jadi untuk melewatinya harus ditemani oleh penyihir kelas 1. Namun ternyata Frieren tidak tahu apapun tentang hal itu. Penyihir kelas 1 adalah gelar yang diberikan oleh asosiasi sihir. Frieren bertanya tentang lokasi ujian sihir tingkat 1 di daerah utara. Granat memberitahu mereka tentang kota Oasis yang menjadi tempat ujian penyihir. Selanjutnya, Frieren dan yang lain akan pergi ke kota itu. Sebelum pergi, Frieren meminta Feren dan Stark untuk berhati-hati dengan musim dingin di benua utara. Akhirnya mereka sudah sampai di utara, tapi malah tersesat di tengah badai salju. Frieren mengatakan tentang gubuk kecil di gurun salju itu. Lalu dia berjalan ke gubuk itu. Ternyata di sana ada orang yang sedang tinggal di rumah itu. Mereka berdua sama terkejutnya ketika melihat kalau ada elf yang masih hidup. Nama elf laki-laki itu adalah Kraft. Kraft meminta bantuan mereka untuk membawa bahan makanan yang ada di keretanya. Kraft dengan murah hati menawarkan makanan itu pada Frieren dan yang lain. Berbulan-bulan sudah berlalu. Kraft mengucapkan terima kasihnya pada Frieren dan yang lain karena mereka sudah membantunya bertahan di musim dingin. Kraft mengatakan jika semua orang yang mengenal prestasi besarnya sudah lama mati. Sepertinya Kraft itu adalah pahlawan yang sudah ada sebelum party Frieren muncul. Kraft mengucapkan selamat tinggal pada Frieren dan yang lainnya. Lalu Frieren dan yang lain melanjutkan perjalanan menuju utara. Mereka sadar bahwa tantangan di depan akan semakin meningkat. Frieren, Feren, dan Stark berjalan mendaki pegunungan. Frieren tertidur dan mengingat saat dia dan partinya dulu menerima uang yang sangat kecil dari raja. Mereka menemukan replika pedang pahlawan. Himmel bilang dia ingin mendapatkan yang sebenarnya sebelum melawan Raja Iblis. Sekarang Frieren dan yang lain sudah sampai di desa pedang dan bertemu kepala desa. Stark memberitahu Feren bahwa dia harus tahu desa ini menyimpan pedang pahlawan. Kepala desa mengatakan tentang penguasa pegunungan yang menjadi ancaman bagi desa. Stark menjelaskan asal-usul pedang pahlawan tersebut. Dia mengatakan jika 80 tahun yang lalu Himmel menariknya keluar dari tempat suci. Kepala suku bertanya pada Frieren apakah dia dan teman-temannya dapat mengalahkan beberapa monster yang berkeliaran di desa. Kita bisa melihat mereka menggunakan senjata dan tekniknya untuk mengalahkan serigala. Tiba-tiba penguasa pegunungan menampakkan diri, jadi mereka bertarung dan mengalahkannya. Saat itu Stark melihat pedang pahlawan yang masih ada di tempatnya. Jadi dia minta Frieren untuk menjelaskan kenapa pedang pahlawan itu masih ada di tempatnya. Frieren mengatakan dulu Himmel gagal menarik pedang itu dari batu. Namun waktu itu Himmel masih bertekad untuk mengalahkan Raja Iblis. Hal itu tidak bisa diungkapkan pada dunia
Karena sejak dulu orang-orang sudah percaya jika Raja Iblis hanya dikalahkan oleh pedang pahlawan. Intinya saya respect pada Himmel, sang pahlawan palsu yang menjadi pahlawan asli dengan tekadnya. Frieren dan yang lain meninggalkan desa dan menuju desa lain di dekatnya. Mereka mengunjungi sebuah penginapan. Frieren baru ingat jika hari ini adalah hari ulang tahun Stark yang ke-18. Hal itu pun membuat Frieren ingin memberikannya hadiah. Frieren mencari Stark untuk bertanya apa kesukaannya. Lalu dia bertanya pada orang-orang di desa. Ternyata Stark sudah membantu banyak orang. Frieren menemukan Stark dan berbicara dengannya. Frieren mengajak Stark untuk berjalan-jalan. Saat berada di tengah jalan, Frieren bertanya langsung jika hari ini adalah hari ulang tahun Stark. Jadi dia ingin memberikan hadiah untuknya. Stark bercerita jika dulu dia tinggal di desa warriors yang tidak memiliki toleransi terhadap kelemahan. Lalu kita melihat ayah Stark yang menganggap Stark itu produk gagal. Stark melihat kakak laki-lakinya dan bertekad untuk menjadi pejuang seperti kakaknya itu. Nama kakaknya itu adalah Stolz. Stolz sangat baik pada adiknya meskipun hal itu sebenarnya dilarang ayahnya. Suatu hari ketika desa warriors diserang, kakak Stark lah yang sudah membiarkan adiknya melarikan diri. Stark merasa kalau itu adalah tindakan pengecut yang dia lakukan di masa lalu. Setelah flashback itu, Frieren pun mengajak Stark untuk memilih hadiahnya. Dia berkata kalau masa lalu itu tidaklah penting untuk sekarang. Dia yakin mulai sekarang Stark tidak akan kabur lagi seperti dulu. Setelah itu, Frieren memberikan gelang sebagai hadiah ulang tahun Stark. Sesampainya mereka di penginapan, Frieren masak banyak hamburger. Sebelumnya, Stark mengira jika itu adalah masakan untuk hari ulang tahun. Namun, Frieren memberitahukan hal lain. Aizen dulu pernah mengatakan jika burger itu adalah sebuah pujian pada seorang pejuang yang sudah bekerja keras. Hal itu pun membuat Stark mengingat kebiasaan kakaknya dulu sewaktu Stark ulang tahun. Dia baru sadar kalau itu adalah bentuk pujian dari kakaknya. Stark hanya bisa terdiam dan menahan air mata.